Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kita sungguh bersyukur dan patut bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kita, yang senantiasa memberkati kita, yang senantiasa menjaga kita hari lepas hari. Bahkan sampai saat ini, Ia masih ada buat saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, renungan saat ini berbicara tentang iman yang aktif. Iman yang aktif adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat hidup kita. Mari saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Dan saya percaya firman ini sudah tidak asing bagi saudara dan saya. Kita sering mengkhotbahkan ini di setiap ibadah-ibadah, di setiap persekutuan-persekutuan Kristen, bahkan di kelompok-kelompok kita atau kelompok-kelompok tubuh bersama. Namun saat ini saudara, kita mau belajar bersama-sama bagaimana iman ini, iman kita ini bisa menjadi iman yang dinamis, iman yang terus bergerak, terus percaya kepada Yesus. Ayat 23 saudara, dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, saya teringat dengan sebuah lagu yang berkata demikian, saudara. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang harapan, ya, tujuan dan harapan hidup hampir terhilang, saudara. Saya melihat lagu ini dan ayat ini tidak jauh berbeda. Namun kita perhatikan, saudara, apa yang dialami oleh para murid yang senantiasa ikut dengan Yesus, yang selalu ikut dengan Yesus, yang selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak jauh berbeda, saudara. Mereka merasa takut, mereka merasa khawatir, mereka merasa gelisah. Di ayat 23 kita bisa lihat, lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan dikatakan apa? Murid-muridnya pun mengikutinya. Waktu Yesus masuk ke dalam perahu, murid-murid tidak tinggal, saudara, tepi danau. Murid-murid tidak mengatakan, "Dah, selamat jalan, Yesus." No. Tetapi para murid ikut bersama-sama dengan Yesus. Ikut dia masuk ke dalam perahu. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka masuk ke dalam perahu, dikatakan pada ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Dihantam oleh gelombang. Tetapi yang paling unik adalah ketika badai kuat, ketika badai menghantam perahu ini, Yesus tidur. Ini menjadi satu pertanyaan, why? Kenapa? Tetapi saya melihat, saudara, sebenarnya Yesus bukan tidak tahu, dia tahu. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi atas perahu yang mereka naiki ini. Bukan tidak tahu, saudara. Tetapi saya melihat bahwa Yesus sedang menguji kepercayaan para murid ini. Yesus sedang menguji iman para murid ini. Murid yang bersama-sama dengan dia. Murid yang bersama-sama pergi dengan dia melayani. Murid yang melihat apa yang Yesus kerjakan. Perkara-perkara besar yang Yesus lakukan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang Yesus sudah kerjakan. Tetapi saudara, dikatakan ketika badai itu menghantam, ketika gelombang itu menghantam, ketika angin ribut itu menghantam perahu mereka,
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ini sebenarnya secara manusia, wajar saja dia meminta pertolongan. Karena dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apapun. Tetapi di sisi yang lain saudara, ini satu kebodohan. Kenapa? Mereka melihat sekali lagi, mereka ikut Yesus, tapi mereka tidak percaya. Mereka masih takut, mereka masih khawatir. Saudara, dalam hidup kita pun mungkin ini pernah terjadi. Saudara rajin pergi ke gereja, saudara rajin berdoa, saudara rajin persekutuan, saudara rajin melakukan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah kekristenan, ibadah-ibadah rohani. Saudara menjadi seorang worship leader, saudara menjadi seorang pengkhotbah yang besar, saudara pergi ke sana kemari memberitakan kabar baik. Tetapi ketika ada persoalan, seringkali kita secara manusia ini, kita merasa takut, kita merasa bingung, kita merasa khawatir. Itu natur manusia, saudara. Itu natur manusia. Tetapi yang ingin saya sampaikan saat ini, ayo dong percaya. Ini perlu diuji, saudara. Imanmu perlu diuji kembali. Apakah ketika ada badai, gelombang, tantangan yang besar, hambatan yang besar, baik itu dari dalam maupun dari luar pelayananmu, engkau masih kuat, engkau masih katakan, yes, I believe you God. Yes, saya percaya kepadamu, Yesus. Atau kita merasa kuat. Kita merasa Tuhan, saya sudah tidak mampu. Saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan mau adalah tempatkan dia menjadi prioritas utama dalam hidup. Coba kita perhatikan saudara. Ayat 26. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Wow, ini satu pernyataan atau satu perkataan yang sangat tegas. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kenapa Yesus katakan demikian? Di satu sisi Yesus menyampaikan ini, dia marah saudara. Kenapa? Karena selama ini orang-orang atau para murid yang ikut dengan dia tidak membuktikan kepercayaan yang kuat di dalam Yesus. Tidak membuktikan kepercayaannya kepada Yesus. Walaupun seolah-olah ketika para murid membangunkan Yesus, seolah-olah mereka percaya, mereka yakin bahwa Yesus sanggup meredakan. Yes, dia sanggup meredakan itu. Dia sanggup melakukan apapun. Dia sanggup memulihkan apapun. Tetapi saudara, yang perlu diperhatikan, kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus melihat para murid yang merasa mereka takut, mereka bimbang. Iman mereka kerdil, mereka bimbang. Kita lihat saudara. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi tenang. Alam tunduk kepada Yesus. Yes. Dia maha kuasa atas bumi. Maha kuasa atas bumi. Dia berkuasa atas segala apa yang ia ciptakan. Dia sanggup meredakan persoalan apapun. Dia sanggup meredakan permasalahan apapun. Seperti situasi saat ini. Mungkin ketika COVID-19 terjadi, perdagangan semakin lesu, bisnismu lesu, ekonomimu lesu, bahkan semuanya menjadi lesu. Namun percayalah saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan gentar hatimu. Percayalah ia sanggup melakukan apapun atas hidupmu. Ia sanggup melakukan apa yang ia bisa kerjakan bagi diri. Ia sanggup meredakan segala persoalan hidup. Persoalan rumah tanggamu, persoalan perekonomian keluargamu, persoalan bisnismu, persoalan pekerjaanmu, persoalan studimu, persoalan apapun yang menimpa hidupmu, ia sanggup melakukan. Lagunya saudara. Yesus sanggup, haleluya. Ia sanggup,
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Yes. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Dia sanggup memulihkan saudara keadaan apapun. Dia sanggup meredakan badai sehebat apapun. Dia sanggup. Percaya kepada Dia. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus melakukan itu, Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu tidak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, andalkan Yesus. Kalau kita perhatikan ketika Yesus masuk ke dalam perahu, sebenarnya yang ia mau tempatkan Yesus, bawa masuk dia ke dalam perahu, di mana perahu ini adalah rumah. Perahu ini adalah tempat engkau bekerja. Perahu ini adalah tempat engkau berusaha. Perahu ini tempat bisnis. Perahu ini tempat di mana engkau dibentuk. Perahu ini di mana engkau sedang belajar. Masuk, bawa dia masuk, libatkan dia. Dan saya percaya saudara, semua persoalan apapun dalam hidup, dia sanggup meredakan. Dan semua akan tenang. Ini saudara, semua persoalan hidup, asalkan engkau percaya kepada Dia. Engkau percaya kepada Dia. Ini yang saya katakan iman yang aktif, iman yang dinamis, yang terus menerus bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bukan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Bukan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Bukan bergantung kepada kehebatanmu sendiri. Bukan bergantung pada gelar akademikmu sendiri. No. Tetapi engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada firman Tuhan. Ketika engkau bergantung, ketika engkau percaya kepada Dia, ketika engkau melekat dengan Dia, saudara, orang akan melihat. Orang akan melihat. Karena Yesus ada dalam hidup. Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada Dia atau tunduk kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku ini kasih Tuhan, mari dalam satu situasi kondisi yang kurang menentu ini, yang membuat kita gelisah, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita sedih. Satu hal yang Tuhan mau, ayo dong libatkan Dia dalam hidupmu. Ayo dong tempatkan Dia dalam rumah tanggamu. Ayo dong tempatkan Dia dalam situasi kondisi pekerjaanmu saat ini. Ayo dong libatkan Dia. Saudara, Dia sanggup meredakan angin hidup. Dia sanggup menenangkan hidup. Dia juga sanggup meredakan setiap pergumulan hidup. Dia sanggup meredakan seluruh persoalan hidup. Persoalan yang ada, persoalan rumah tangga, apapun. Asal sekali lagi saya mau katakan, percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Yesus. Dia sanggup. Yesus sanggup. Sekali lagi, saudara, masih ada Yesus. Masih ada harapan. Masih ada Yesus. Masih ada jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Solidio. Haleluya.